Menteri Hak Asasi Manusia menilai pembinaan karakter dari Pemprov Jabar bagi siswa bermasalah yang dilaksanakan di barak militer tidak bertentangan dengan HAM. Bahkan Menteri HAM menghimbau agar pemerintah daerah lainnya bisa membuat program serupa. Tepatkah penilaian tersebut? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami dari luar studio ada Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM Bapak Sorlin Siagian. Selamat sore Pak Sorlin. Selamat sore, Pak Sorlin. Sore. Ya, selamat Baik. sore. Baik, Pak Sorlin, Menteri HAM menegaskan jika kebijakan Pemprov Jabar untuk membina karakter siswa bermasalah dengan masuk ke barak militer sebagai kebijakan yang tidak melanggar hak asasi manusia. Apakah Komnas HAM sepakat dengan Menteri HAM? Ya, pertama tentu kita semua prihatin ya bahwa pembinaan siswa kita di seluruh Indonesia terbukti dengan besarnya sambutan publik atas program spontan Gubernur Jawa Barat ini ada masalah ya. Kemudian ini juga potret institusi publik kita selama ini yang diperuntukkan untuk membina siswa belum berhasil menjalankan tugasnya dengan maksimal. Nah, apakah kebijakan itu melanggar HAM? Pandangan saya pertama terkait kebijakannya, tentu kami belum tahu apakah ada kebijakannya, itu dulu ya. Yang kita ketahui dari media adalah tindakannya. Nah, kebijakan itu bentuknya peraturan berupa keputusan misalnya atau SK. Jika keputusannya atau peraturannya atau SK-nya ada, Komnas HAM akan bergerak untuk membaca keputusan itu ya, apakah selaras dengan peraturan perundang-undangan dan khususnya norma hak asasi. Terkait tindakannya, dalam beberapa kesempatan Komnas HAM sudah menyampaikan bahwa ada potensi pelanggaran HAM bisa terjadi. Namun tentu kami belum menyampaikan rekomendasi resmi karena harus mengumpulkan fakta lebih dulu ya jika tindakan ini bisa bertentangan atau tidak dengan hak asasi manusia. Nah, tapi beberapa lembaga lain juga sudah menyampaikan concern-nya ya. Misalnya Wakil Ketua DPR sudah menyampaikan perlu kajian lebih dahulu sebelum dilaksanakan, dan kemudian KPAI mungkin lebih keras juga menyuarakan kekhawatirannya ya bahwa pembinaan di barak militer tidak menjamin kebebasan dari intimidasi, kekerasan fisik, psikis, dan bentuk pelanggaran hak-hak anak lainnya. Nah, kami menyarankan mulailah dengan kebijakan yang matang ya. Contoh yang baik itu yang saat ini juga berhubungan saya kira adalah yang sedang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital ya. Sebelum mengeluarkan kebijakan pembatasan penggunaan media sosial bagi anak-anak, mereka saat ini sedang melakukan kajiannya. Jadi kebijakan, keputusan, dan surat keputusan di level kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah seharusnya didahului oleh Pak suatu Sorlin. kajian yang matang. Baik, Pak Sorlin, Gubernur Jawa Barat kan sempat menyampaikan akan mengajak Komnas HAM untuk meninjau langsung pelaksanaan pembinaan karakter siswa bermasalah di sejumlah barak militer yang ada di Jawa Barat. Apakah undangannya sudah diterima oleh Komnas HAM ataupun bagaimana respon dari Komnas HAM? Kami belum mendapatkan undangan itu, tapi kami juga belum memutuskan apakah akan melihat ke lapangan ya. Namun minggu depan kami sesungguhnya ada rencana bertemu dengan gubernur juga untuk membicarakan hal pemenuhan HAM yang secara umum dan secara luas di Jawa Barat. Tapi saya kira hal ini bisa menjadi salah satu topik yang kita bicarakan minggu depan di Bandung. Oke, Pak Sorlin, mengenai potensi ada ataupun tidaknya pelanggaran HAM dalam kebijakan pendidikan siswa bermasalah di barak militer, artinya sejauh ini masih ditelusuri oleh Komnas HAM atau seperti apa? Ya itu kan kita belum tahu kebijakannya, yang tahu kita tindakannya. Nah, jadi kami ingin pastikan perlu adanya dulu landasan peraturan perundang-undangan yang jelas ya ketika melakukan tindakan ini. Nah, jadi kita akan berbasis pada analisis akan peraturannya dan lalu kita nanti lihat tindakannya itu seperti apa. Belum ada memang pembicaraan kita akan melihat langsung ke barak-barak militer yang saat ini dilakukan pelatihan terhadap siswa yang dianggap nakal. Tapi kini mulai banyak pemerintah provinsi yang juga berminat untuk melaksanakan program pembinaan karakter seperti yang dilakukan oleh Pemprov Jabar. Bagaimana tanggapan dari Komnas HAM? Iya, kita saya kira perlu tetap pada posisi harus melihat apakah ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ya. Kita harus lihat kita terikat pada konvensi
anak, kita terikat juga pada Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan juga kita memiliki Undang-Undang Sisdiknas. Kita lihat saja solusi bagi anak yang dianggap bermasalah itu apa dalam peraturan perundang-undangan kita yang ada. Baik, mengenai solusi, artinya menurut Komnas HAM sendiri pandangannya pola pembinaan seperti apa yang tepat bagi siswa yang bermasalah, yang kemudian jelas tidak melanggar HAM, agar kemudian permasalahan mengenai anak bermasalah yang kerap tawuran ataupun ikut geng motor ini bisa kemudian terselesaikan. Ya, saya kira bagaimana menjadi solusi yang kita bayangkan adalah solusi yang ada dalam peraturan perundang-undangan kita gitu. Kita memiliki Undang-Undang Perlindungan Anak. Di sana ada tentu solusi-solusi yang ditawarkan oleh undang-undang, dan juga ada Undang-Undang Sisdiknas ya yang mengatur bagaimana siswa untuk disalurkan misalnya atau diarahkan jika memiliki masalah. Saya tentu menyampaikan bahwa sejauh pemahaman saya tidak ada di situ disebutkan bahwa siswa yang nakal dibawa ke barak militer. Oke, artinya terkait program Pemprov Jabar ini membina karakter siswa bermasalah dengan masuk ke barak militer, apa kemudian langkah Komnas HAM berikutnya? Ya tentu sebagai bagian dari lembaga negara kita berkoordinasi dengan Pemprov Jabar, berkoordinasi juga dengan kementerian lain yang terkait dengan pembinaan siswa ya. Ada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan ada juga Kementerian HAM yang sudah memberikan respon. Saya kira koordinasi antar lembaga negara perlu dilakukan. Baik, terima kasih Pak Sorlin Siagian telah berbincang bersama kami sore hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.